lihat sekian banyak orang semua jadi pembantu. Mudah-mudahan besok aku bisa mendirikan usaha, terus ngerekrut paling tidak tetangga-tetangga biar nggak ke luar negeri gitu loh Mas. Seorang kaya itu nggak harus berangkat dari dapat mertua kaya. Yang penting kita tekuni, kita ikhlas. Usaha saya mau tak namakan medali emas dengan alasan mudah-mudahan ini produknya terbaik. Terus terbaik kan mesti juara 1 gitu loh, maksudnya gitu. Mudah-mudahan selalu terbaik, dan kalau nanti misalkan kurang baik biar inovasi terus, jadi terus ngejar yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Siti Ruqoyah. Umur saya 52 tahun. Saya pemilik tenun ikat medali emas. Keluarga saya otomatis suami 1 namanya Pak Munawar. Pak Munawar ini yang merintis tenun ikat medali emas ini. Dia merintis mulai 1989. Terus kemudian menikah dengan saya tahun 91. Akhirnya saya bergabung. Ternyata Pak Munawar punya usaha. Sebenarnya saya aslinya guru SLB. Jurusan tunarungu wicara. Memang sejak kecil cita-cita jadi guru. Ternyata setelah punya suami, mempunyai usaha ini, akhirnya ya menekuni mau nggak mau. Terus sampai sekarang punya anak 2, sudah punya cucu 1 umur 3 tahun. Yang anak pertama, yang anak kedua cowok masih mondok di tambak beras. Saya menikah dengan Pak Munawar itu tahun 1991. Waktu itu saya nggak tahu apa itu tenun, memang basic saya ya pelajar, belum pernah kerja. Tahu-tahu suami menekuni ini, mau nggak mau saya harus ikut. Saya masa nganggur, terus akhirnya saya mulai mendalami apa sih, gimana sih tenun. Berapa sih prosesnya itu, kok katanya rumit sekali. Kebetulan saya datang di sini ini nggak ada perempuan yang ikut tenun, itu nggak ada. Cuma paling bantu-bantu minta benang atau pengikat. Jadi nggak ada yang tenun. Terus apalagi desain apa segala macam pencelupan nggak ada. Terus saya di sini harus belajar. Jadi kalau memang pengen bantu suami usaha tenun, harus mempelajari satu-satu berapa prosesnya, itu saya pelajari semua. Dari saya mulai nol, orang yang belum pernah tahu benang sampai jadi kain itu kalau dipelajari apa bisa. Ternyata alhamdulillah seiring dengan waktu, entah berapa lama, 3 tahun mungkin sampai 5 tahun sampai sekarang saya tetap belajar. Tapi alhamdulillah dengan waktu 2-3 tahun saya sudah menguasai semua proses tenun ini dan sudah bisa istilahnya memegang peran penting di tenun ikat ini. Waktu itu Pak Munawar punya 4 alat tenun. Katanya dulu ya terisi semua, ada karyawannya ya, tapi setelah saya menikah itu nggak ada karyawannya, kosong, kemana, benangnya habis katanya. Terus habis itu tak isi lagi, mulai satu-satu, ada ATBM itu ada 4, itu tak isi 1, terus kemudian isi 2, terus berjalan. Yaitu kendalanya di desain, karena apa? Satu Bandar Kidul itu beberapa pengrajin desainnya cuma 1. Wah, saya mau nggak mau harus belajar, jangan menggantungkan orang itu. Soalnya apa? 1 orang digantungi banyak pengrajin, jadi nggak selesai-selesai. Akhirnya saya mulai pertama belajar desain. Soalnya apa? Desain itu tersulit. Dan satu kampung itu cuma 1 orang pendesain. Nah, habis itu 1 desain bisa,
Itu kuncinya di situ, soalnya desain itu awal dari pengerjaan semua. Mau ngikat banyak, orang yang ikat banyak, tapi kalau nggak ada yang desain nggak bisa. Terus itu sudah saya pegang, akhirnya saya bisa mengembangkan. Jadi akhirnya alatnya bisa nambah, soalnya apa? Lebih cepat desainnya, yang ngikat lebih cepat. Akhirnya penyediaan bahannya yang mau ditenun tersedia. Lah dulu kendalanya kalau mau yang nenun apa istilahnya rajin, yang mau ditenun nggak ada, soalnya belum dimotif itu. Nah itu di situ. Terus yang kedua, di sini nggak ada penenun perempuan. Nah kalau saya lihat waktu saya datang di sini yang tenun tua-tua di atas 40-50, nggak ada anak muda. Soalnya memang anak-anak muda nggak berani. Kalau dulu orang-orang tua itu kan cuma istilahnya buruh ya. Kalau nanti rusak, dipegang anaknya rusak, mesti dimarahi. Jadi anaknya nggak berani, nggak ada yang bisa. Terus, nah saya punya ide. Kan karena saya sudah bisa tadi teknik-teknik tenun. Terus saya lapor ke Disperindak waktu itu, saya bilang tenun ini harus diremajakan. Apalagi perempuan harus masuk, ada bisa. Soalnya apa? Itu untuk menarik gairah. Nanti kan kalau ada perempuan kan lebih anak-anak lebih bersemangat gitu. Ternyata alhamdulillah waktu itu saya lapor ke Disperindak itu istilahnya didukung. Ya Bu, gimana? Ada Pak, ini diadakan latihan tenun. Nanti pesertanya dari kampung sini, siapa yang mau belajar tenun, tapi khusus anak muda-muda, terutama anak yang sudah putus sekolah, itu baru pertama kali. Oh iya, terus itu pesertanya 20. Waktu itu kan banyak yang daftar, tapi kan ada yang niatnya cuma iseng biar dapat transport, biar dapat makan gitu. Ternyata dari 20 yang dilatih itu cuma yang nenun beneran 4 orang. Sampai sekarang masih nenun. Tapi dari 4 orang itu dia ngajak teman-temannya yang serius. Jadi misalnya 4 itu, aku pengen tenun, jadi tenanan. Sampai sekarang sudah ibu-ibu, sudah remaja-remaja sudah bisa semua. Dari situ. Kalau sejarah tenun ikat di Kediri itu memang nggak ada yang tahu ya kapan berdirinya. Nah, suami saya itu kelahiran tahun 48. Di sini sudah ada tenun. Bahkan kata orang yang sebelumnya kemerdekaan ini sudah ada tenun di Bandar, jadi nggak ada yang tahu. Terus saya punya tetangga namanya Mbah Surat. Itu tahun masih jejaka sampai nikah itu tahun 50 di sini sudah rame tenun. Jadi nggak ada yang tahu sampai sekarang itu kapan berdirinya. Tapi perkembangannya terus alhamdulillah meningkat terus dari dulu, terus surut, bangkit lagi gitu loh Mas. Jadi nggak sampai berhenti vakum, nggak pernah. Jadi walaupun kecil tapi tetap hidup. Terus sekarang malah skalanya lebih besar karena apa? Banyak dukungan dari semua pihak. Pemkot itu semua dinas semua membantu, mendukung. Jadi adanya tenun ikat ini. Bahkan wali kota itu sama Bu Wali getol sekali. Kemarin itu waktu saya disuruh jadi narasumber di ulang tahun Pemkot, waktu itu ada Pak Muldoko, ada Pak dari Kepala BI, dari semua ada 7 narasumber itu. Saya sangat mengapresiasi terutama Bapak Wali, kenapa satu waktu pandemi dia masih bisa mempertahankan orang-orang tenun dengan cara satu apa? Masker tenun. Itu pionirnya saya. Alhamdulillah diterima Pak Wali, jadi semua masker pakai tenun. Akhirnya semua kain bisa, walaupun nggak ada yang belanja, akhirnya jadi proyek masker. Terus yang kedua, SK Wali Kota itu tetap harus ANS pakai tenun ikat, itu wajib, itu sangat besar pengaruhnya. Yang ketiga apa? Pemkot Kediri melalui Bu Wali itu tiap tahun ada fashion show skalanya nasional lah, itu ngundang
desainer Jakarta. Ternyata pengaruhnya banyak. Waktu bikin tenun Kediri itu di Jakarta juga laku. Lah itu sekarang Didit Maulana, Tunika, itu sekarang terus siapa itu ada namanya siapa desainer lupa itu sudah langganan di sini. Jadi kita langganannya bukan hanya lokal, sudah merambah ke Jakarta, terutama desainer itu sering banyak proyek gitu. Ibunya Pak Munawar dengan mbah saya itu misanan. Jadi saya sejak kecil itu sudah sering diajak ke rumahnya Pak Munawar. Tapi kecil masih kelas 3 SD, habis itu sudah nggak jarang gitu. Terus ya nggak, kan kita ya kayak dulur istilahnya itu ya, jadi nggak ada anggapan. Terus setelah saya habis kuliah, pas habis wisuda, ibu saya itu bilang, kamu mau dinikahkan dengan siapa? Ya pokoknya keponakannya Mbak gitu. Saya kira yang sama-sama kuliah di Surabaya. Ternyata, lah kok lu Pak Munawar iki lak wis tua. Pak Munawar waktu itu sudah umur 48, saya umur 20 tahun. Terus mau nggak mau ya gimana, wan sudah baik. Terus mau nggak mau ya wis ikut aja gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ada hikmahnya ternyata. Saya biasa menguasai ini karena apa? Suaminya ya memang pekerjaannya tenun. Saya bisa meneruskan, bahkan sekarang malah sudah saya wariskan ke anak saya sama menantu saya. Sudah bisa semua gitu. Dulu Pak Munawar itu sebelum memiliki usaha ini, apakah memang ada di wawasan keluarga atau beliau buruh dulu atau gimana sih? Iya, sejak kecil, sejak anak-anak dia sudah ngiwangi ibunya mintal benang. Terus besar sedikit pelepasan tali, memang dia berkecil. Dulu di sini era 70 sampai 80 itu rame banget. Habis G30 SPKI di sini rame sekali tenun karena belum ada sarung dari mesin. Adanya ya tenun, satu-satunya tenun yang terbesar di Kediri. Tulungagung ada, Madiun ada, tapi masih rame di Kediri. Dulu kan motifnya cuma palekat sama kotak. Jadi satu hari itu satu orang bisa 4 sampai 5 potong. Nah itu satu orang ada yang punya 200 ATBM namanya Bang Dullah. Itu di Bandar Lor itu. Baru meninggal orangnya. Itu paling banyak ATBM-nya. Bayangkan kalau satu hari 4 sampai 5 potong kali 200 kan melebihi pabrik waktu itu. Terus pemasarannya juga sangat mudah karena apa? Blitar, sekitar sini, kota-kota sini, Tulungagung, Trenggalek, semua tumpahnya dari sini. Sarungnya mulai Jombang, Kertosono, Mojokerto. Dulu Pak Munawar itu sebagai buruh karyawan, sejak kecil memang sudah menekuni ini. Terus setelah jejaka, membuat sendiri, ternyata dia sudah mampu membuat produk yang bagus. Akhirnya mulai tahun 1989, waktu itu dicatat di buku 27 Februari 89 itu dinamai medali emas. Itu masih bukunya masih. Kenapa dinamakan medali emas? Ya dulu sempat saya tanya, Pak, Mas kenapa dulu kan masih Mas kenapa kok dinamakan medali emas? Gini loh, aku mesti dulu kan ada olimpiade PON, olimpiade ada pekan olahraga nasional. Mesti kok yang dapat juara kok mesti dapat medali emas, yang kedua perak, yang ketiga perunggu. Mesti seneng Pak Munawar dapat yang pas ngalungi itu. Wah, usaha saya mau tak namakan medali emas dengan alasan mudah-mudahan ini produknya terbaik. Terus terbaik kan mesti juara 1 gitu loh, maksudnya gitu, mudah-mudahan selalu terbaik. Dan kalau nanti misalkan kurang baik biar inovasi terus, jadi terus ngejar yang terbaik gitu. Dulu
waktu Pak Munawar Jejaka, kan sebelum saya nikah, sebelum 89, kan saya nikah 91. Terus Pak Munawar mulai kerajinan tenun ikat yang medali emas kan 89. Sebelumnya sudah tenun, tapi namanya ngikut. Di sini ada Bentul Barokah, itu besar. Semua orang jadi mereknya Bentul Barokah. Nanti kalau Bentul Barokah dijual ke pasar mana aja, dia sudah tahu kalau ini dari Banjar. Kebetulan dulu ada koperasinya. Namanya Koperasi Barokah, besar sekali, pesertanya banyak. Saya masih sempat ikut waktu pengantin baru itu, masih Pak Munawar jadi bendara terakhir. Iya itu. Jadi pemasarannya sudah ada, karena di sini memang sejak dulu sudah istilahnya bandarnya sarung bandar. Jadi pedagang-pedagang, saudagar itu pengepulnya sudah datang ke sini. Jadi ada pengepul sendiri, banyak juragan-juragan besar itu cari ke sini. Kalau boleh tahu Bu, jenengan sekarang menguasai motif apa aja yang sudah sering jenengan buat? Paling tidak yang saya lestarikan itu 7 motif. Karena apa? Mulai saya pertama di sini itu motif itu sudah ada. Jadi sampai sekarang biar nggak punah, walaupun motif itu misalkan ecek-ecekan, motif misalkan benang itu cuma dilingkari aja jadi motif, tapi itu punya sejarah. Itu yang tetap saya lestarikan. Pertama, motifnya salur. Salur itu motif khas Kediri yang dulu dipakai di sarung. Jadi eman-eman kalau nggak dipakai sampai sekarang itu motif salur. Terus kedua, motif ceplok. Ceplok itu beberapa macam motif, cuma naruhnya simetris gitu, jadi kayak ceplok itu. Terus agak jarang kalau Kediri motif ceploknya itu tetap ada. Saya mulai datang di sini sudah ada. Terus motif garis miring, terus motif lung itu bunga-bunga, entah apa aja bunga-bunga, yang penting lung. Terus motif gunungan tuh. Terus lagi ada pokoknya 7 motif terto. Ya, terto itu menggambarkan kenapa Kali Brantas yang Kediri punya itu walaupun kemarau panjang dia tidak pernah surut. Nah, katanya yang menggambar, dulu kan belum ada jembatan. Waktu Pak Munawar nyunggi sarung istilahnya mau ke base-nya kan di alun-alun situ, mesti nambang. Terus dia tahu kalau air kena angin gini-gini, akhirnya motifnya kayak terto ya, akhirnya dibikinkan motif terto terjo. Kalau saya pertama kali nekuni sama Pak Munawar dulu, mesin saya yaitu 2 dulu, ada 4 tapi yang terisi 2. Terus saya tekuni, semakin lama semakin besar. Tapi ada sejarah itu, karena ada dulu di Indonesia itu ada mengalami namanya Krismon. Jadi mulai saya bergabung dengan Pak Munawar sampai Krismon itu saya sudah punya 12 ATBM. Sempat beli tanah yang saya tempati ini. 96 beli tanah ini, 97, 98 kolab karena ada Krismon. Nah, setelah habis beli tanah, waktunya bangun, sudah ngeris, sebenarnya uangnya itu cukup untuk bangun karena Krismon besi dari 1.000 ke 10.000, semen dari, akhirnya nggak cukup. Terus pekerjaan berhenti, kan nggak ada yang belanja sarung. Semua orang yang dipikirkan cuma makan. Lah, sarung waktu itu misalkan harganya 20.000, itu jualnya harus 60. Siapa yang mau 3 kali lipat nih. Terus akhirnya saya diem aja. Yang penting uang modal tidak terusik, terjaga, nggak punah. Saya waktu itu terus ikut sales untuk menyambung hidup aja, untuk menyambung makan sama kebutuhan anak 1. Terus ikut sales obat 5-6 bulan. Terus kok nggak ada perkembangan, nggak ada tambahan, istilahnya nggak ada tambahan uang. Terus akhirnya di sini ada 3 PT besar, tiap Rabu itu memberangkatkan TKI. Akhirnya saya tergiur, wah apa enaknya ikut aja ya. Nanti soalnya kan ya macet, nanti kan kalau misalkan sudah kondusif tenun lagi kan bisa. Ini cuma untuk peluang menutup nih omai yang sudah
mulai ngeris itu biar nggak terbengkalai, nanti sudah kondusif, kita punya modal mendirikan lagi, rumahnya jadi daripada mangkrak semua. Terus akhirnya saya ngereh-ngereh Pak Munawar biar boleh. Pak, gimana misalnya saya berangkat ke Saudi dengan tujuan gini-gini, Bapak berjuang di rumah, besarkan anak, didik anak 2 tahun kan waktu itu anak saya TK kecil, TK besar saya pulang kelas 1. Nah, Bapak berjuang ini nungguin anak, aku yang ke sana gitu. Terus dengan tujuan gini-gini saya janji 2 tahun tok untuk mendirikan rumah ini biar berdiri. Soalnya apa, keluarganya Pak Munawar itu 7 jejaka semua, waktu itu tinggal laki-laki ada 6, waktunya bersuami saya semua. Kalau nggak bikin rumah kan malah ngeribeti istilahnya. Terus akhirnya diizini. Terus saya berangkat, tahun 2000 akhir persis saya pulang. Itu ganti yang presidennya waktu itu Gus Dur. Lah sebelum saya pulang itu 3 bulan atau 4 bulan sebelum saya pulang, itu dia nyurati saya, kan belum ada HP di sana. Terus ini saya sudah mulai tenun lagi. Terus sarungnya ada, karena ada Gus Dur muktamar di Lirboyo, sarungnya diborong, alhamdulillah habis. Ini sudah mulai berjalan lagi, aku seneng. Jadi disurati gitu sudah mulai berjalan, sudah kondusif. Terus aku janji besok kalau di rumah aku tak besarkan. Aku di sana itu sudah janji, lihat sekian banyak orang semua jadi pembantu. Mudah-mudahan besok aku bisa mendirikan usaha, terus ngerekrut paling tidak tetangga-tetangga biar nggak ke luar negeri gitu loh maksud saya. Jadi kerja di rumah aja sambil nunggu suami istri, soalnya memang berat. Sudah punya anak, suami itu ninggal, sing dikangeni nggak cuma bapak, istrinya, anaknya tambah. Terus alhamdulillah akhir tahun 2000 pulang masih punya uang sekitar 24 juta. Terus rumah sudah berdiri walaupun belum di 60%, belum dilipo, belum anu. Terus akhirnya dari 24 juta itu ya dulu ya banyak, waktu itu sekitar cara nilai sekarang ya ada 120 jutaan. Itu tidak saya belikan apa-apa kecuali cuma TV. Kenapa? Soalnya anak saya nonggo nek lihat, nanti saya kan nggak bisa kerja, akhirnya nggak belikan. Sisain itu semua saya tenun-tenun itu tak kumpulkan lagi, terus saya manggili anak-anak, ayo aku mau tenun lagi. Terus alhamdulillah bergabung. Ini di sini sudah tempatnya, itu ada 6 orang. Terus berkembang. Terus akhirnya sampai sekarang saya punya 70 alat ATBM. Belum mitranya ada 15, 10 di Pondok Ploso, 5 di Lapas. Jadi total karyawan sekarang 115. Beratnya kerja di Saudi Arabia terutama ya itu pertama kan jauh dari suami, anak, istri. Kalau pulang kan nggak mungkin mendadak, terus kalau nggak habis kontrak. Yang kedua kan ya namanya pembantu ya, nek ngongkon majikane walaupun tengah malam sampai ya wis nggak memang ya namanya buruh ya. Jadi terus di sana itu belum ada lagi, kalau memang kadang ada godaan-godaan itu kan pasti lah itu. Makanya kalau jangan sampai saya tetangga kalau masih bisa cari pekerjaan yang di dalam sini, misalnya di negeri sendiri, kita apa salahnya kalau kita mengerjakan di pekerjaannya sendiri di negeri sendiri gitu. Awal-awal merintis itu saya masih pengantin baru itu, kan kebetulan yang saudagar-saudagar biasanya ngambil sarung itu sudah pada enggak, di pasaran sudah menurun, sudah kejoran mesin. Mau enggak mau kita harus berdiri sendiri, bisa jual sendiri, bikin sendiri, itu yang susah. Padahal yang saya bikin ini Pak Munawar produknya yang bagus, yang disamai itu yang juara di sini, maksudnya 1 orang yang sudah terkenal itu. Dulu ada namanya Pak Kabul, itu sarungnya merek Kabul. Terus kebetulan waktu Pak Munawar merintis dia sudah nggak bikin. Terus
kalau ada pelanggan sekali ditunjukkan itu loh yang sama, itu celah-celah, ada celah-celah sedikit, tapi kan kita nggak gantungkan. Terus saya akhirnya kalau sarungnya ngumpul saya keliling, jadi naik angkot nanti keliling, misalnya turun di mana nanti yang ada pulangnya, yang ada angkotnya, terus jalan ke kampung. Nah tapi niat saya itu memang memasarkan produk saya, jadi nggak kayak sales terus ini ngapusi gitu, nggak. Saya bawa kartu nama, Pak saya itu bukan sales. Kan kadang orang kalau didayai terus enggak Pak, enggak Bu gitu, dikirain sales, bohongin. Pak gini loh, saya itu tukang buat sarung, alamatnya di Bandar, Bapak kan tahu Bandar tempatnya tenun ya, ini alamat saya. Mungkin kalau nanti saudaranya atau adiknya, keponakannya jadi manten, Bapak pengen ngadu, sekarang kan mungkin kan memang harganya mahal, nggak mungkin beli. Sekali waktu tak kasih kartu nama, terus jalan lagi. Jadi satu kampung itu dari jam 10 nanti pulangnya saya jam 3, naik angkot lagi pulang ke sini. Itu kadang cuma laku 2, 3, tapi saya bisa menyebar sebanyak-banyaknya kartu nama. Nah terus itu saya jalani sekitar hampir tiap minggu, satu kali keliling, nanti kemana-mana. Saya tanya suami saya, Pak Munawar, langganannya Pak Kabul itu yang sering mana? Katanya daerah Gunung Pagung. Ya saya ke sana, naik itu PC yang gundul itu, nanti numpang terus sore turun bareng-bareng sama orang-orang ngarit itu di sana. Di sana nggak gini kok, wong mereknya KB. Lah itu saya butuh menerangkan. Tapi barangnya sama dengan yang pernah dibeli itu, malah dia nunjukkan ini loh sarungnya sebenarnya sama, tapi ini mereknya. Iya Bu, Pak Kabul itu sudah nggak produksi, bahkan sudah meninggal. Saya bikin ini mereknya Medali Mas. Nah kenapa kok nek podo kok nggak marisi Pak Kabul? Kan orang punya ide sendiri, nanti kalau KB nanti dikira jiplak itu. Ya kalau saya diizini sama almarhum, kalau enggak, sampai menerangkan ke situ. Saya ini bikin sendiri medali emas. Terus akhirnya ya gitu, diargumeni gitu, terus ditinggali kartu nama. Terus dari sekian itu ada yang datang, Bu ini saya yang kemarin, yang dulu berapa tahun itu, ini saya membelikan keponak adik saya. Terus oh iya Pak, nah ternyata adik itu dikado, oh enak, ini dari mana belinya? Dari Kediri, dari Bandar itu loh, medali emas. Terus akhirnya itu juga membelikan mertuanya. Terus ya gitu dari mulut ke mulut. Jadi sampai sekarang saya belum pernah promosi atau reklame ke radio atau kemana, nggak tahu ya, dari itu mulut ke mulut. Terus di kemasan kan ada alamat lengkap. Lah itu biasanya orang-orang bawa ke sini itu, Bu ini loh saya dapat ini gitu. Jadi itu awal-awalnya ya memang cari door to door bener, mikul mikul sarung itu, bawa tas terus pulang gitu. Itu satu kelilingan paling jual laku 2-3. Kadang saya tukar dengan beras, dengan apa, biar kadang kan yang nuku toko dia jual sembako, Bu aku beras 5 kilo biar mau beli sarung itu. Soalnya saya waktu dulu sales obat-obat itu ya saya tukar-tukarkan gitu biar mau. Iya itu triknya untuk pemasaran. Terus sambil ngomong itu lama biar kayak keluarga. Wah ini Mbak Es yang pernah kesini. Kemarin dulu waktu saya sales ke Mojo, ke pondoknya Gusmi, itu ada masih saudara Gusmi itu masih jejaka. Ganteng gitu Kak. Tak saya tanya, Bu ini anak saya itu SMA, dia bersih-bersih motor. Kemarin itu loh datang, padahal itu tahun berapa ya, 9, kalau nggak salah 2000, berapa ya, belum Krismon kok, belum Krismon, saya itu belum. Terus kemarin itu datang nyari, Bu aku ibu ingat, ibu yang sales ke rumahnya ibu, dia sudah jadi guru, sudah punya, jadi sudah ada hampir 13 tahun, nyari. Dulu katanya ibu rumahnya Bandar, dia waktu itu Gus Sabut mau mantu, pengen bawanya kain tenun, pesen ke sini. Nah itu masih oh iya ya, masih itu yang dulu di teras
waktu itu yang saya tawari ibunya, arep tole tenun sarung, ya gak apa-apa ditukokne gitu sambil ngresi montore. Waktu itu ya kalau memang jangan menunggu orang datang, kita jemput bola, terus kita bagi kartu nama, terutama itu walaupun nanti nggak tahu digunakan enggak, yang paling kita sudah berusaha. Ternyata ya ada 1-2 yang disimpan dan kemudian datang itu. Waktu keliling itu ada nggak yang nyibir ataupun ngenyek lah? Itu apa toh? Enggak, kalau dia kebanyakan sudah tahu, oh ki anu ki sarung larang ki, wong aku sarungnya sing murah-murahan. Iya Bu, sekali tempo mungkin kalau pengen sing duwe petingan toh Bu, untuk walimah, untuk ini kan untuk biasa. Kalau nggih menerangkan seperti itu. Banyak yang nyanjung malahan, oh ini sarung larang mesti gitu mahal. Enggak, tapi kan awet saya gitu. Ini dipakai sekian masih bagus gitu. Kita harus menerangkan terus. Iya. Terus kadang ada juga ayo ngalih aku selak repot, ada sales katanya, saya sales gitu biasa gitu kalau Ya karena bapak saya itu kan mengenal Pak Munawar sudah sejak dulu kan masih family, jadi punya rasa seneng gitu loh. Terus masa saya mentang-mentang habis kuliah nggak mau. Waktu itu saya juga sudah punya pacar, kakak kelas. Sekarang ya guru di SLB Surabaya. Itu aja ya saya tinggal. Memang saya nggak mau dikata orang nanti durhaka sama orang tua. Wis di kuliahane bakno. Terus gini, saya sempat drama kepada pacar saya. Ini coba tak jalani 3 bulan apa berapa, pokoknya bapak sudah menikahkan, nanti aku tak lari 3 bulan terus lari tak tinggal gitu. Oh iya pacar saya terus gitu. Habis itu katanya aku kok nggak ada alasan untuk meninggalkan apa ya, maksudnya alasannya apa, gue tahu-tahu ditinggalkan malah diseneni bapakku. Akhirnya aku diem aja. Terus nyurati ke saya, tapi suratnya kan ditibakan ke ibu, ke Prambon, sini kan nggak tahu. Nah ibu kan nggak dikasihkan saya, ada 4 surat itu. Saya yang bilangin adik saya, Mbak Ti dapat surat dari itu, ada 4 kok nggak dibales. Terus akhirnya saya dengar setahun nggak ada balasan dia menikah. Saya ya sempat kayak gimana ya, kayak stres, kayak tapi aku diem aja. Soalnya yang itu nggak berani. Terus ada Pak Yai saya dari Banjaran, namanya Pak Yai Dailami. Sekarang ya punya pondok itu Al Husna. Itu loh gang PGA masuk, man masuk itu. Datang ke rumah saya sama Bu Nyai. Terus aku nangis, Mbak Yai gimana saya kayak gini, gini. Suami saya gini, terus nggak apa-apa, ditekuni aja. Pokoknya nanti telaten, tenanan, ikhlas, nanti barokah. Jadi Pak ya saya itu naik becak. Katanya anak-anaknya itu nggak ada yang dikunjungi selain saya. Sampai naik becak sama punya masuk ke Bandar Gang 7, cari alamat saya. Pengen tahu soalnya saya sudah ada 3 tahun nggak ada kabar. Saya kan miskin, nggak berani dulan-dulan. Terus di rumah aja nggak pernah ngetok. Sejarah aja nggak ada sepeda. Terus akhirnya ya aku kata suami saya, wong ini nek melarat kudu ndelik sih. Kecuali nek wis enek baru muncul. Ini kok saya ugem. Itu tiap ada kata-kata saya dengarkan. Dulu ya gini, waktu saya masih gulungi benang, cari-cari benang sisa-sisa, pokoknya telaten, sukno nek tenun gede, tuku montor, tuku omah lho padha karo tuku kacang. Saman tuku omah piro iso. Terus saya ya aku tak rungokne tok. Terus saya waktu beli rumah ya Pak, nek duwe dhuwit bakno tuku omah kayak tuku kacang ya. Lah rumah saya kan banyak bisa alhamdulillah. 9 sertifikat kan ya lumayan. Ya nggak sombong, cuma ini biar untuk jadi motivasi. Jadi orang sukses, orang kaya itu nggak harus berangkat dari dapat mertua kaya. Yang penting kita tekuni, kita ikhlas, wis sabar aja. Saya juga sempat miskram karena apa? Waktu itu pas hamil muda kan masih terombang-ambing, pikiran ya nggak fokus sama suami, belum 100%
cinta, terus dengan keadaan keluarga ya belum 100% menerima gitu loh. Jadi ya nggak fokus lah. Nah, mulai cinta itu kapan? Akhirnya timbul cinta, terus akhirnya ikhlas, dan akhirnya bisa sukses itu kapan? Jadi kan nasihati kami, biar kami. Ya, kan karena tiap hari tahu tabiatnya toh. Terus waktu itu ada adiknya Pak Munawar yang terakhir itu stres. Kebetulan laki-laki. Lah itu kan tiap hari ngejar-ngejar saya, masih satu rumah. Lah itu saya di mana aja ditemani Pak Munawar. Mau ke kamar mandi ya ditungguin di depan nih, soalnya nanti takut diganggu. Terus mau ke WC ya mesti diantar, ditungguin di depan WC sampai selesai. Terus saya tahu lagi itu dia habis Jumatan, aku disuruh tidur. Saya nggak tidur, saya sebenarnya nggak tidur cuma jarak. Terus saya itu waktu dia datang, saya sembunyi. Dia biar nggak tahu. Itu terus tanya, sumur dilihat, WC dilihat, mana-mana dilihat, terus tetangga-tetangga dekat dianu. Ternyata saya ndepipil dianu gitu jarak seberapa ternyata yang dianu ya tetap itu. Mana istrinya dulu datang itu mesti itu. Terus dia nggak pernah keluar atau apa, ada jalan-jalan di depan kalau nggak sama saya. Misalnya mau ke, dulu kan sering di ngomong-ngomong di teras, di pagar itu sama teman-teman. Setelah istri ya nggak pernah, terus ngumpet di kamar terus nungguin saya. Terus dulu sering ke warung, sekarang ya nggak pernah, suruh belikan nanti dibungkus dimakan berdua. Berarti kan ya ada rasa istilahnya apa ya, gemati gitu loh Corano. Dia soalnya dia tahu posisinya, dia sudah tua jadi bisa ngomong gitu. Tok itu tok yang saya nilai dari anu itu, dari apa, rasa yang saya alami itu sampai sekarang. Jadi sampai sekarang itu misalnya saya nggak ada ya tetap dicari sampai ketemu. Terus kalau makan, kalau nggak saya sediakan atau nanti bapakmu pesen ono ya nggak mau. Ya saya yang menyediakan, jadi 100% memang saya. Terus keuangan dia nggak mau tahu ya apa kata saya. Jadi dia seakan-akan itu cuma jadi pengawas tok, nggak ikut andil. Kalau soalnya apa, dia sudah percaya saya bisa di depan. Kalau memang saya nggak bisa di depan, dia ambil alih. Ternyata saya bisa. Jadi dia nggak mau tahu, yang penting. Tapi saya terus kabari. Misalnya keuangan, ini keuangan, Pak saya mau beli sana, lah uangnya dari mana? Dari sini. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau ada gitu dukung gitu. Tapi dengan sekian banyak saya beli tanah, ada 9 sertifikat, nggak ada nama saya. Karena saya masih punya suami, tetap nama Pak Munawar. Walaupun istilahnya saya 100% yang megang perusahaan saya, nggak pernah. Jadi, tapi kalau sodako, itu saya nggak pernah bilang. Soalnya kalau nggak bilang nanti dia dibatasi. Saya berhak, jadi ngasih orang berapa, yang penting di jalan benar. Terus terakhir kemarin, setelah saya dapat ceramah dari Pak Yai, sodako itu kalau nggak izin suaminya dosa. Terus saya, ini titik finalnya Pak, seberapa dosa saya, seberapa harta saya yang saya sodakokan tanpa izin Pak Munawar, tolong sampai sekarang dimaafkan. Soalnya apa? Saya sia-sia saya tiap hari malam kerja untuk sodako tapi nggak diizini. Terus lah kamu sodako kemana aja, nggak usah, yang penting Bapak gini loh, kata Mama Dede, yang penting Bapak bisa masih berteduh, masih sing arep metu duwe mobil, enek tumpakane, besok ada yang dimakan gitu kan, nggak kekurangan. Jadi yang tak berikan yang tanpa setahu Pak Munawar, deal ya, saya gitu salaman, oh ya wes. Tapi lain kali bilang wes nggak usah, pokoknya deal aja gitu. Itu gitu. Jadi saya banyak cara untuk mengargumeni biar Pak Munawar ini bisa menerima gitu loh. Sampai sudah beromset berapa kalau boleh tahu? Ya kalau
Kalau sekarang perkiraan ya 300 sampai 350. Kan satu harinya 70 sampai 75 per potong, dikalikan 25 hari, dikalikan harga jual ya. Antara lain pokoknya bisa mencapai 300. Kalau memang ramai ya bisa 350 juta. 350 juta nih per bulannya nih. Tapi belum sampai kena final pasal 4 masih di bawahnya. Iya. Kalau katakanlah orang mau berwirausaha itu harus apa aja sih yang dimiliki dan ditekuni itu? Jadi kan monggo. Ya, pertama itu pengetahuan. Jadi misalnya saya harus tenun, mau usaha tenun, dulu kan saya kuliah nggak ada pelajaran tenun, harus dipelajari bagaimana tenun. Misalnya pengen bakul pentol bakso, masa mustahil kalau nggak bisa masak pentol. Ya itu pertama pengetahuan, 2 keterampilan. Jadi harus terampil, bisa mengerjakan, jangan pengetahuan tok. Misalnya bisa, ini aku tahu caranya tapi nggak bisa, nonsen. Terus yang ketiga itu modal itu nggak harus uang, modal bisa motivasi, bisa apa aja. Jadi walaupun nggak ada modal, kita bisa motivasinya apa itu. Terus yang keempat ketekunan, kelima jangan lupa doa itu senjata terakhir. Terus yang motivasi itu bisa mencakup yang nomor 4 itu, karena adanya motivasi itu orang bisa giat bekerja. Jadi kalau sekarang anak-anak muda yang sedang berbisnis atau mau berbisnis, itu kuncinya satu dulu dipegang. Jadi jangan besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Pengeluaran jangan lebih besar daripada pemasukan. Jadi sebesar apapun penghasilan kamu, misalkan 1 hari 100 juta tapi pengeluarannya 100 juta lebih, itu berarti minus. Kalau yang bagus, kalau yang saya alami sekarang, itu saya itu menggunakan uang itu hasil sendiri, kerja sendiri. Jadi laba perusahaan jangan dilibatkan. Artinya apa? Bu Siti kan tenun, itu bagian desain. Nah 1 hari Bu Siti bisa desain, bisa dapat upah 150.000. Suami misalkan 100 kan 250.000. Itu yang diunyerkan untuk kebutuhan. Jadi laba jangan diikutkan. Jadi saya tiap hari tidak melebihi 250 karena apa? Hasil suami pencelupan 100, saya desain 150 itu. Jadi itu sudah bisa untuk mencukupi keluarga. Lah kita harus tahu kalau uangnya 250 ya jangan pergi ke kafe-kafe ya, masak sendiri, sayur terong misalkan nanti uangnya biar cukup gitu. Bagaimana cara mencukupkan uang 250.000? Itu benar ada laba banyak tapi jangan itu bukan uang kita, itu uang perusahaan. Lah terus kenapa? Untuk apa Bu? Itu untuk modal kerja, dibelikan bahan baku, dibelikan apa. Akhirnya lama-lama akhir tahun kita uangnya ngumpul bisa beli aset.